Halo sobat, kembali lagi di Pop Science Channel, berbagi informasi tentang sains dan teknologi. Kali ini kita akan berbagi tentang proses pengolahan minyak dari buah sawit. Tanaman kelapa sawit memiliki umur produktif yang cukup lama, yaitu hampir 30 tahun. Buah kelapa sawit atau tandan buah segar, TBS, memiliki masa tanam yang cukup lama, yaitu 30 bulan atau setara dengan 2 tahun 6 bulan. Masa tanam yang lama membuat petani takut akan terjadinya gagal panen. Untuk itu, petani membutuhkan Smart Agriculture Solution untuk membantu dalam manajemen pertanian kelapa sawit. Proses perubahan dari buah yang berbentuk padat menjadi cairan, membuat minyak kelapa sawit menjadi salah satu bahan baku yang memiliki berbagai macam kegunaan dalam satu tumbuhan. Anda bisa menemukan minyak kelapa sawit pada produk sehari-hari seperti shampoo, pasta gigi, kue, hingga krimer kopi. Mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana petani bisa mengolah lahan hingga memproses pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Proses pengolahan minyak kelapa sawit. 1. Sterilisasi. Tandan buah segar yang sudah petani panen akan dibawa menuju pabrik. Tahapan pertama yang harus tandan buah segar lewati adalah proses sterilisasi. Pada tahapan ini tandan buah segar akan mengalami proses perebusan dalam bejana atau wadah yang bernama sterilizer. Proses sterilisasi ini bertujuan untuk mematikan enzim yang membuat kualitas dari kelapa sawit menurun, dapat menyusutkan kadar air dalam tandan buah segar, dan memudahkan kernel agar lepas dari cangkangnya. Proses perebusan tandan buah segar menghabiskan waktu sekitar 85-95 menit. 2. Pemisahan. Tahapan kedua yang akan tandan buah segar lalui adalah proses pemisahan. Setelah proses perebusan selesai, kelapa sawit bisa Anda pindahkan ke thresher atau alat pemotong atau perontok antara buah dengan kulitnya. Pada kelapa sawit, thresher atau mesin perontok ini berfungsi sebagai pemisah antara brondolan dan tandan. Nantinya setelah proses pemisahan tersebut, tandan buah segar akan dipindahkan menggunakan hosting crane yang dapat mengangkat kelapa sawit hingga 5 ton. 3. Pelumatan. Pada tahap pelumatan, brondolan yang sudah terlepas dari tandan akan keluar dari thresher dan jatuh ke konveyor. Setelah jatuh, brondolan atau buah sawit akan dipindahkan ke setiap digester yang tersedia. Digester adalah alat yang sering orang-orang perkebunan kelapa sawit gunakan untuk memecahkan hingga melumatkan buah kelapa sawit. Mesin digester berbentuk tangki silinder tegak yang sudah tersedia pisau-pisau pengaduk. Kecepatan mesin digester bisa sampai 25-26 rpm. 4. Pengepresan. Setelah buah kelapa sawit mengalami proses pelumatan, maka tahap berikutnya adalah buah sawit yang telah lumat akan menuju ke screw press. Hal ini bertujuan agar mesin bisa segera memeras hingga menghasilkan minyak atau crude oil. Hasil dari crude oil akan mengarah ke tempat tujuan akhir, yaitu sun trap tank. Tujuan minyak hasil perasan akan mengarah ke sun trap tank adalah untuk melalui proses terakhir, yaitu pengendapan. 5. Pemurnian. Buah sawit yang telah melalui proses pengepresan biasanya masih mengandung banyak kotoran dari buah sawit itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemurnian berguna agar minyak terkumpul bersih dan memenuhi standar pasar. Nah itu dia sobat, untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.